Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BNC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Kita update kembali Sobat untuk di koleksi-koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, salah satu dari bentuk perawatan kita dalam dunia tosan aji adalah dengan mewaranginya. Nah, ini kemarin saya sudah mewarangi dari beberapa koleksi pusaka saya yang baru saja saya dapatkan. Alhamdulillah untuk di hasilnya pun juga sesuai dengan harapan Sobat. Ini adalah pusakanya bagus. Alhamdulillah, ini pun juga nanti beberapa diantaranya sudah selesai dibuatkan untuk di warangkanya. Ada yang sudah saya buatkan warangka baru dan juga sebagian sudah saya serviskan untuk di warangkanya. Nah, daripada penasaran seperti apa sih hasil dari warangan-warangan dari Galeri Bumi Mojopahit, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita langsung saja akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat untuk di bagian atas itu ada pusaka sajen. Nah, ini adalah keris sajen. Ini kemarin sebenarnya ada warangkanya Sobat, tetapi karena warangkanya terlalu sederhana, akhirnya terus saya buatkan warangka baru. Nah, kalau Anda melihat di sana di atas kursi itu ada warangka buat keris sajen ini. Lalu saya juga mendapatkan beberapa waktu yang lalu keris betok Sobat. Nah, betok ini kalau Anda melihat seperti ini sekilas seperti kayak pejetan, karena memang menurut dari keterangan teman saya ini adalah betok pejetan. Kalau kita lihat dari penampang samping seperti ini, jadi terlihat seperti kayak apa ya, kita menyebutnya adalah looknya look Sinandi. Nah, ini seperti ini. Dan kalau kita melihat Sobat, ini ada keunikannya. Nah, di sini dia ada semacam kayak ada tandanya, jadi semacam kayak ada tanda gores gitu. Nah, begitupun juga di bagian baliknya. Saya sangat yakin sekali pemberian tanda seperti ini berarti dia punya maksud tertentu. Karena apa? Karena memang dibuatnya ini dia ada dua. Nah, ini adalah betok gonjo ira Sobat. Tetapi kalau kita melihat seperti ini sekilas seperti tidak ada gonjonya. Jadi tidak ada garis yang membedakan antara bilah dan juga gonjo. Nah, saya berkeyakinan kemungkinan besar gitu, kemungkinan bawahnya untuk di garisnya atau apa ya, pembatasnya itu mungkin ini Sobat. Nah, karena kalau ini memang gonjonya hilang, saya tidak menemukan ada rumahan gonjo di sini. Nah, jadi ini tidak ada rumahan gonjonya. Jadi ini memang murni seperti ini. Nah, coba Anda amati. Jadi ini memang tidak, gonjonya tidak hilang, tetapi memang seperti ini Sobat. Ini adalah salah satu dari keunikan dari dunia tosan aji ini. Nah, ini adalah pusaka yang beberapa waktu yang lalu saya dapatkan. Coba kita akan melihat untuk di pusaka berikutnya Sobat. Nah, pusaka ini bisa dikatakan saya dapatkan dari salah seorang, bisa mungkin apa ya, beliau mendapatkannya katanya kalau nggak salah sudah 5 tahun yang lalu untuk di pusakanya ini. Ini untuk di pusakanya dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng. Nah, jalak sangu tumpeng dan pamornya Sobat, ini adalah salah satu dari pamor istimewa kalau menurut saya. Dia berada di dapur jalak sangu tumpeng, yaitu pamornya pamor ular lulut. Nah, ini pamornya seperti ini nih. Ini juga sudah ada warangkanya. Nah, nanti mungkin di antara Sobat ada yang tertarik ya, nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya. Nanti sekalian saya tunjukkan warangkanya. Kalau nggak salah untuk di warangkanya itu ladrang Solo Sobat. Nah, itu ladrang Solo yang tengah itu Sobat untuk di warangkanya. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga sama, untuk di dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng Sobat. Tetapi dia ini lebih apa ya, untuk dibilangnya agak lebih besar. Dan dia uniknya dan juga punya apa ya, bisa dikatakan punya keistimewaan di bagian ujung dari pesinya. Dia ini tapak jalak. Nah, terlihat nggak ini kira-kira ini Sobat? Nah, dia di ujung dari pesinya ini dia tapak jalak. Pusaka ini dulu saya jemput langsung ke rumah orangnya untuk di pusaka ini. Untuk di warangkanya, warangka ini Sobat. Nah, warangka yang pinggir ini model ladrang capu, itu warangkanya. Nanti mungkin akan saya review kembali kalau sudah saya sarungkan ke warangkanya. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini dapurnya adalah dapur brojol. Pamornya ini
pamor merambut atau pamor rambut sinure. Lalu yang selanjutnya adalah dapurnya dapur sempaner. Ini untuk di pamornya ini unik ini sobat. Jadi kalau Anda melihat di sini, ini seperti kayak pamor sodo lanang, tetapi di bagian ini, di bagian ujungnya ini ada pamor seperti kayak pamor pancing. Nah ini kalau nggak salah menurut dari keterangan teman saya pemiliknya, ini pamornya katanya Satrio Pinayungan, waktu itu seperti itu bilangnya. Nah coba Anda amati. Jadi ini ada pamor seperti kayak sodo lanang, lalu di bagian ujungnya ini dia seperti kayak pancing. Nah kalau untuk di bagian baliknya seperti ini sobat. Nah saya juga kira-kira untuk di pamornya ini masuk di pamor apa ini kira-kira ya. Kita lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini adalah dapurnya dapur Kebulajar, salah satu dari dapur primadona beberapa waktu yang lalu. Karena beberapa di antara para penonton itu banyak sekali yang mencari keris Kebulajar waktu itu sobat. Nah ini untuk di pamornya dia ada dua, yang di bagian sor-sorannya ini dia pamornya kol buntet atau pamor pusar bumi, sedangkan di bagian atasnya ini dia pamornya pamor ngulit semongko. Berarti di satu pusaka ini ada dua pamor. Ini pun juga ada warangkanya juga bagus, gaya Mansulu, memakai pendok selorok kemalu merah sobat. Insya Allah untuk di maharnya ini terjangkau. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini dia berbentuk tombak. Nah beberapa waktu yang lalu saya itu menginginkan sebuah tombak berpamor Tejo Kinurung sobat. Alhamdulillah gitu, ada salah seorang dari teman saya mempunyai, tetapi untuk di warangannya waktu itu dia bilangnya warangannya kurang bagus mas. Nah akhirnya ini tak warangkan kembali ke tukang saya, akhirnya jadinya seperti ini. Nah ini bagus loh ini. Saya waktu itu ada keinginan karena saya membuka salah satu dari buku katalog saya. Itu salah seorang kolektor punya tombak, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Kok tak lihat-lihat kok bagus gitu loh. Nah akhirnya terus saya mencari, alhamdulillah saya mendapatkan. Dan ini pun juga sudah ada warangkanya sobat. Saya pesankan warangka khusus, warangka scan ukir. Nah itu adalah warangkanya. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini pun juga tidak kalah bagusnya. Jadi pusaka ini saya dapatkan waktu itu dalam keadaan sangat kotor banget. Dan warangkanya pun juga bisa dikatakan sudah tidak layak untuk diwarangkanya. Tetapi gitu, saya bertanya kepada teman saya, mas pamornya apa itu kira-kira? Kata beliau pamornya Tejo Kinurung mas. Nah waktu itu saya sudah gini aja, kalau memang betul-betul Tejo Kinurung ya berarti rezeki saya. Kalau memang tidak sesuai ya untung-untungan gitu saja. Karena waktu itu sobat, waktu saya mahari itu pusakanya masih dalam keadaan kotor. Jadi saya cuma meraba-raba gitu saja. Mudah-mudahan memang Tejo Kinurung beneran. Ternyata setelah diwarangi memang betul ini pamornya adalah pamor Tejo Kinurung dan dia tidak putus. Mantap ini pusakanya. Ternyata dia juga pamengkang jagat sobat. Nah itu kalau Anda melihat dia letak di bagian belumbangannya atau di bagian pejetannya. Nah, jadi kita hanya bisa melihatnya kalau kita memegangnya dari sisi samping seperti ini. Dia ternyata pamengkang jagat. Ini adalah pusaka istimewa yang sesuai ekspektasi saya akhirnya. Dia ada pusaka keris pamornya Tejo Kinurung, ada juga yang tombak pamornya Tejo Kinurung. Jadi lengkap. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini untuk di dapurnya adalah dapur Tilam Upi sobat. Tilam Upi pamornya adalah pamor ngulit semongko. Ini pun juga estimasi maharnya terjangkau. Monggo mungkin di antara sobat ada yang tertarik. Nah di bagian tengah ini kalau Anda melihat seperti kayak Luk Sinandi. Nah ini punya keunikan tersendiri. Dan pusaka ini bilahnya masih utuh sobat. Mantap ini. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini untuk di pamornya ternyata keluar pamor bagus ini sobat. Coba kita akan melihat. Pamornya ini seperti kayak pamor Banyumili. Nah untuk di dapurnya adalah dapur apa ini? Dapurnya Tilam Upi. Nah Tilam Upi adalah salah satu dari jenis dapur yang wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Khususnya ini para pecinta tosan aji pemula. Apalagi untuk di pamornya ini adalah pamor kerejekian.
Ya, ini adalah pamor Banyumili. Mungkin di antara sobat ada yang belum bisa membedakan antara pamor singkir dan juga Banyumili. Silakan Anda mencari di video saya. Kemarin saya sudah membahasnya di video saya, sobat. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini dia seperti ini, sobat. Pamornya ternyata setelah saya warangkan ulang, jadinya tambah jadi. Nah, ngebar kayak gini. Ini kalau nggak salah pamornya adalah pamor melinjon. Dan di bagian sor-sorannya ini semacam kayak ada pamor Goro Jogundolo Semar Kuncung. Nah, di sini. Untuk diwarangkannya ini sudah ada, tetapi saat ini masih saya serviskan ke tukang saya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan ini memang sudah diwarangi, tetapi warangannya kurang maksimal. Nah, ini saya warangkan kembali ke tukang saya, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi warangannya jadi muncul gitu loh untuk di pamornya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.